Selamat siang. Saya Eksekusi atas bangunan pabrik minuman beralkohol PT RJI di Jalan Raya Pemogan nomor 777X, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Pada tanggal 22 Juni tahun 2022 terkesan dipaksakan oleh PN Denpasar karena tidak memperhatikan hak hukumnya dan hanya memperhatikan hak pemohon eksekusi. Meski perkara ini sudah inkrah, namun Rudy Halim selaku pemilik PT RJI menyesalkan eksekusi tersebut. Lantaran ada dua perkara perdata yang diajukan pihaknya masing-masing nomor 1199 dan 1239/2021 yang masih dalam proses di PN Denpasar. Apalagi pemohon eksekusi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Bahkan sudah 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Denpasar, di mana pemohon sudah pula mengajukan PP di PN Denpasar, namun ditolak. Kenapa hal ini tidak menjadi pertimbangan jurusita? Ujar Rudy Halim yang didampingi kuasa hukumnya, Wayan Sudiarsa, SH. Dan dari LPKN Provinsi Bali, Yohan A. Kapitan, SH, di kediamannya baru-baru ini. Dirinya juga mengaku kesal karena dalam perkara ini hanya memperhatikan hak sepihak, yaitu si pemohon yang sudah ditetapkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat pernyataan tidak wajib memiliki NPWP untuk melakukan validasi dan penyetoran pajak secara melawan hukum, di mana notaris membuat AJB dan setelah itu dia melakukan peralihan hak kepemilikan di kantor BPN Denpasar. Padahal pada saat sedang persidangan berlangsung atas gugatan termohon eksekusi nomor 333-PDT-2019-PNDPS yang berujung eksekusi oleh PN, yang mana blokir dicabut oleh oknum BPN dengan alasan dan dalil bahwa blokir hanya berlaku untuk 30 hari saja, padahal gugatannya oknum notaris Ketut Aryana yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka melakukan AJB untuk kedua kalinya dengan memakai dokumen yang sama pada AJB pertama dibatalkan oleh notaris bersangkutan tanpa akta pembatalan dengan pengakuan oknum notaris secara tertulis bahwa ada kesalahan administrasi di kantor oknum notaris tersebut. Aneh juga bahwa kedua tersangka hingga saat ini tidak ditahan. Padahal sudah 2 alat bukti yang cukup dengan hasil lapor non-identik dan pra-peradilan juga sudah ditolak oleh PN Denpasar dan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sesal Rudy Halim. Senada dengan Rudy Halim, penasehat hukum, Wayan Sudiarta, SH, mengatakan, dengan adanya eksekusi tersebut kliennya sangat dirugikan, moral dan material. Belum lagi ratusan petani yang sudah bekerja sama dengan kliennya. Begitupun negara dirugikan karena selaku wajib pajak tetap melakukan setoran penerimaan negara atas bea cukai secara rutin. Karena di atas tanah tersebut berdiri pabrik. Pihaknya juga sangat menyayangkan saat konstatering berlangsung Saudara Edward Tobing menyatakan pabrik tidak berjalan. Padahal faktanya yang terjadi perusahaan tetap berjalan dan diawasi pihak petugas dari bea cukai yang berkantor di sana. Di mana setelah dieksekusi pun selama 2 hari kliennya tetap membayar setoran ke negara pada tanggal 22 Juni tahun 2022 dan tanggal 24 Juni tahun 2022. Selain itu, ia juga menyesalkan pada saat konstatering
Ketua Panitera tidak konsen pada SOP konstatering, tetapi lebih mendengar arahan pihak pengacara pemohon. Sehingga Ketua Panitera terpengaruh untuk menggeledah dokumen rahasia perusahaan di komputer Bea Cukai pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Tentunya hal tersebut melampaui kewenangannya. Sementara, Yohan A., Kapitan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Provinsi Bali mengatakan, setelah LPKN Provinsi Bali mendampingi dan memediasi dokumen dan data pendukung di chatting WhatsApp, hanya membicarakan tentang pinjaman dengan nominal dan potongan diskonto dengan jumlah 21% tentunya tidak sesuai dengan pajak jual beli. Kalau tanah tersebut dijual oleh Pak Rudi Halim, kenapa memilih jumlah nominal yang lebih kecil dari yang ditawarkan oleh saudara David dan penghubung lainnya, kata Yohan Kapitan. Diungkapkan Yohan Kapitan bahwa pengakuan notaris menyebutkan bahwa dia tidak membuat AJB. Tetapi setelah kami cek ke BPN ternyata yang bersangkutan membuat PPJB, bahkan pihak notaris yang mengurus balik nama di pertanahan, jelasnya, sembari menambahkan. Pengakuan kedirinya bahwa akta yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan, hanya lewat putusan pengadilan. Namun yang terjadi dia membatalkan sendiri akta yang dibuat dan membuat akta baru. Berikut penjelasannya. Itu yang banyak ganjil. Dan lagi pula saudara Ketua Panitera itu sudah melakukan abuse of power ya, karena di luar dari kewenangannya dia memeriksa, mengobok-obok, menggeledah komputer Bea Cukai dan seharusnya tidak boleh dilakukan karena itu adalah rahasia perusahaan di situ, ya kan? Sampai staf Bea Cukai yang bernama Ibu Halimah itu shock dia dan masuk ke ruangan meeting ke belakang. Dan pada saat konstatering, Ketua Panitera menyampaikan ini ada masalah. Ketua Panitera sendiri bilang, saya kira banyak juga yang dengar itu, bahwa pada saat kenapa tidak dilakukan pengukuran saat jual beli dilakukan? Kenapa tidak dilakukan pengukuran? Mestinya kan ada jual beli, ada pengukuran ulang gitu loh. Ini tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah BPN pada saat eksekusi, pihak pengadilan mengirim staf BPN yang bernama Ali Syamid untuk mengukur secara manual dengan membawa benang atau meteran itu loh, yang yang pasti tidak akurat. Dan saat itu kita melakukan perlawanan, tapi ada keberatan dari kita, tapi Ibu menyampaikan bahwa saya yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut. Dan kebetulan ada salah satu teman yang melakukan foto terhadap surat tugasnya. Ternyata surat tugas BPN itu untuk mengikuti sidang, bukan untuk mengukur gitu loh. Jadi banyak sekali kejanggalan yang kami temukan pada saat eksekusi. Padahal eksekusi pabrik di atasnya loh Pak. Pabrik di atasnya itu berdiri yang aktif ya, dengan segala macam produknya. Ada kira-kira 15 item produk yang kita keluarkan dari perusahaan kami, tapi tetap tidak digubris oleh saudara Ibu Ketua Panitera. Itu aja saya perlu sampaikan Pak ya. Oke, menanggapi bagaimana dari LPK? Ya, jadi berkaitan dengan kasus Pak Rudi, mungkin saya akan berbicara dari awal. Ya, perkenalkan dulu, jadi saya nama Pak Yohan Kapitan, saya dari Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen. Jadi awal terjadinya permasalahan ini di mana Pak Rudi datang ke kantor kami untuk mengadu bahwa sebenarnya dia ini pinjam-meminjam ya dengan permohonan eksekusi awalnya. Jadi dia datang ke kantor kami kurang lebih sekitar tanggal 8 ya, tanggal 6 Juli ya, tanggal 6 Juli 2019 dari kantor, kemudian kita tangani itu, kemudian kita buat berita acara pengaduan dari Pak Rudi. Kemudian tanggal 18 Juli 2019
kami datang ke notaris. Karena Pak Rudi katakan bahwa saya diancam oleh ya dalam hal ini pemohon eksekusi bahwa kalau saya tidak mengembalikan uangnya maka akan dibalik nama. Kalau bantu saya, dampingi saya, coba kita ke notaris, kita klarifikasi dulu, kami sudah itu. Kemudian saya dengan anggota saya dampingi Pak Rudi dan kami datang tanggal 18 itu. Nah di situ saudara notaris ya klarifikasi bahwa dia di situ hanya membuat PPJB, ya PPJB saja, dia pikiran jual beli. Dan saya katakan apakah ini jual beli atau pinjam minjam? Dia katakan ini jual beli. Tapi ingat saya hanya buat PPJB saja. Kemudian saya tanya keberadaan sertifikatnya di mana? Dia katakan sudah diambil oleh oleh pemohon eksekusi, sudah diambil. Kemudian saya katakan kalau sudah diambil terus apa yang dilakukan? Ya kemungkinan dia sudah buat akte jual beli di mana saya tidak buat di sini. Itu yang dikatakan oleh itu. Saksi ada anggota saya banyak yang saya tahu. Kurang lebih saya bawa 4 orang. Kemudian dia katakan lagi bahwa saya tidak buat akte jual beli. Kemungkinan dibuat di tempat lain dan saya tanya gimana apakah dia sudah balik nama? Dia katakan kemungkinan sudah tapi bukan di sini. Nah kemudian saya mencoba untuk datang ke rumahnya pemohon eksekusi, ternyata tidak ada waktu itu. Kemudian saya mengecek ke pertanahan mendampingi Pak Rudi. Setelah pengecekan di sana dijelaskan oleh saudara Simangunso ya bagian sengketa bahwa tanah ini sudah beralih, ya sudah ada akte jual beli dan sudah beralih dan proses semua itu di notaris yang saya katakan itu pada saat saya klarifikasi itu. Berarti pada saat klarifikasi ke saya pertama itu berarti dia tidak jujur, itu yang saya lakukan. Kemudian saya kembali lagi berbicara dia tentang itu dan saya juga temukan ada berapa akte jual beli yang tidak dibatalkan. Notaris ini yang buat batalkan sendiri. Ya seharusnya kan sebenarnya kan akte jual beli itu para pihak itu kan sebenarnya para pihak harus sepakat dulu di situ. Kemudian dibuatin akte pembatalan. Kalau salah satu pihak tidak setuju karena ini dokumen negara tentu harus dibawa ke pengadilan untuk dibatalkan di pengadilan. Nah yang dilakukan dicoret. Alasannya bahwa ada itu. Tapi oke lah saya tidak masuk di sini. Ini dokumennya. Ya. Kemudian berapa waktu kemudian objek itu sudah beralih, kemudian pemohon eksekusi itu datang dan menguasai tempat itu. Kemudian saya dampingi Pak Rudi melapor penguasaan lahan ini ke Polda Bali, lapor juga ke Polsek Sanur. Ya, ada nomor pengaduannya bahwa penyerobotan, ya pengerusakan di Polsek Sanur, kemudian di Polda itu penguasaan lahan. Nah, kemudian sore itu saya dapat mengumpulkan mereka. Karena waktu itu ada Babinsa, ada Binmas ya dari kepolisian. Malam itu saya kumpulkan mereka di pabrik. Pemohon eksekusi datang. Kemudian saya bilang, "Pak, berapa sih mau itu supaya dikembalikan uangnya?" Nah, saat itu memang sudah ada apa namanya? Sebenarnya ada selah untuk bisa berdamai. Cuman angka itu yang memang tidak disepakati. Berkisar berapa? Ya. Okay. Jadi waktu itu Pak Rudi ini menyetujui kalau mohon supaya kalau bisa ya karena dia pinjam 1,6 setengah, tetapi faktanya dia hanya dapat case-nya 1,3 sekian. Oke lah, saya kembalikan 2,2 setengah miliar. Nah, pemohon eksekusi katakan tidak bisa, harus 3 miliar. Kemudian harus membayar sekarang 500 juta. Nah, karena Pak Rudi memohon kalau bisa bulan depan saya mulai bayar 500 juta. Nah, di situ tidak sepakat. Ya, tidak ada kesepakatan di situ, tapi dia masih memberikan kesempatan untuk bisa negosiasi lagi. Akhirnya 2 hari kemudian kami bertemu, saya masih ingat tanggal 13 Juli kayaknya, tinggal Dunkin Donat Tim Umar bertemu di situ. Nah, bertemu di situ seperti itu. Pemohon eksekusi katakan bahwa tetap kembalikan uang saya seperti itu karena ini saya beli. Nah, itu. Nah, Pak Rudi menyanggupi bisa bayar 500 juta tapi bukan bulan itu. Bulan berikutnya dia akan membayar. Kemudian karena Pak Rudi sudah menggugat ke pengadilan, ya kasus ini artinya masing-masing pihak menahan diri. Dan pada akhirnya pemohon eksekusi ini keluar dari pabrik, kemudian juga
kasusnya masih sampai saat ini, ya kasusnya sampai saat ini, dan kasus perdata berjalan, kemudian putusan pengadilan Pak Rudi kalah, ya Pak Rudi kalah bahwa ini jual beli. Kemudian saya katakan bahwa saya tanya Pak Rudi, kalau memang Pak ini utang piutang, ya Bapak tidak pernah menandatangani akte jual beli atau misalnya ada dokumen, tidak pernah, berarti ini bagaimana bisa dibuat akte jual beli? Tentu coba diperiksa lagi, dan ada pemalsuan, ada hal itu. Ternyata setelah digaji, oh ini loh Pak, ternyata saya mempunyai NPWP tapi tidak pernah diminta. Karena apa? Syarat untuk buat akte jual beli itu kan harus punya NPWP, store pajak. Nah, ternyata dibuatkan itu ya surat pernyataan tidak wajib memiliki NPWP itu. Nah, itu setelah dilaporkan ke pihak polisian Polresta Denpasar, tidak harusui apresiasi Polresta Denpasar bahwa dengan adanya kasus dilaporkan ini ternyata secara bisa secara forensik, ya ternyata itu lapor dia palsu, ya. Akhirnya ditetapkan jadi tersangka notaris dan pemohon eksekusi. Kemudian pemohon eksekusi dan notaris melakukan pra peradilan, tapi pra peradilan tetap ditolak oleh pihak pengadilan. Itu ada putusannya, ya putusannya. Jadi yang saya melihat di sini ya, setelah kami melakukan klarifikasi dan menangani kasus mediasi dari awal, maaf dulu sebentar, itu pra peradilan itu siapa yang ngajukan? Pra peradilan itu pemohon eksekusinya. Pemohon eksekusinya ditetapkan tersangka sehingga dia mohon dia lakukan pra peradilan, tapi ditolak oleh pihak pengadilan negeri Denpasar dan tetap jadi tersangka. Dan kasus ini masih ditangani oleh Polresta Denpasar. Ya saya di situ bukan sebagai PH tapi sebagai saksi di Polresta Denpasar karena kami menangani dari awal. Sehingga saya jadi saksi itu. Dan menurut Pak Rudi bahwa kasus ini sebenarnya udah masuk kejaksaan, cuman bolak-balik sudah ada 3 kali, ya 3 kali. Dan kemarin saya dampingi beliau ada pemeriksaan tambahan. Nanti setelah itu mungkin nanti PH-nya akan berbicara di sini. Nah itu yang terjadi. Jadi kemudian yang saya melihat di sini kemarin juga ada ini kan putusan pengadilan kan sebenarnya sudah inkrah, tetapi yang saya melihat di sini kejanggalannya bahwa seharusnya kan pihak pengadilan pun melihat secara objektif bahwa ada juga perkara lain berkaitan dengan kasus ini masih berjalan. Kemudian pemohon eksekusi ini kan bermasalah, dia sudah dijadikan tersangka dan bahkan pra peradilan tetapi tetap ditolak. Kasus ini masih ditangani oleh pihak penyidik ya, namanya kepolisian, dan akan masuk dalam di kejaksaan. Nah, tentu sebenarnya kita bukan menolak atau menolak putusan pengadilan, tapi kan pengadilan sebenarnya harus melihat objektif bahwa Pak Rudi ini kan masih mencari keadilan dalam artian apa kasus yang masih berjalan ini. Itu loh. Jadi mungkin nanti dalam dalam penjelasan dari PH-nya tentang pada saat eksekusi, saya juga saat itu saya hadir, ya saya cuma waktu pertemuan di kantor desa saya lambat datang di situ. Tapi yang saya lihat bahwa sebenarnya dari awal ini bukan jual beli. Karena setelah saya klarifikasi bahwa notaris ini hanya membuat PPJB saja, dibuat PPJB. Dia klarifikasi bahwa dia hanya membuat PPJB. Tapi fakta yang terjadi setelah saya jadi BPN, ternyata dia membuat akte jual beli. Dan bahkan ada akte yang dia batalkan sendiri, dicoret dengan alasan itu. Tanpa akte pembatalan. Dan Pak Rudi pun dia tidak tahu seperti itu. Sehingga ya saya melihat bahwa dalam kasus ini sebenarnya kan harus para pihak itu melihat secara objektif. Apakah ini jual beli atau utang piutang? Seperti itu. Jadi kalau dari pandangan LPK ini kasusnya? Ya kalau saya lihat dari awal, ya sebenarnya kan ini utang piutang. Karena notaris ini dia katakan bahwa hanya membuat PPJB. PPJB itu kan perjanjian perikatan jual beli. Ada syarat-syarat yang belum dipenuhi sehingga dibuatlah PPJB itu. Setelah syarat itu terpenuhi, baru dia akan buat akte jual beli. Gitu loh. Ya bisa juga berbayar pajak, bisa juga ada hal-hal lain. Apakah objeknya masih di bank, dijaminkan atau itu.
Jadi saya katakan bahwa kalau memang jual beli ya buat aja akte jual beli, kenapa tidak buat? Nah, dia saat itu dia kelas B seperti saya yang katakan bahwa dia tidak membuat akte jual beli. Ada mungkin notaris lain. Seperti itu. Dan bahkan kasus ini sebenarnya kita juga laporkan ke ombudsman, ada fotonya. Pada saat itu BPN juga dipanggil, notaris juga dipanggil saat itu untuk itu. Jadi kan ini kan pelayanan publik, tentu kan masyarakat mencari keadilan. Siapa yang mengontrol itu? Ya salah satunya ombudsman melihat bahwa pelayanan birokrasi ini memang harus betul, harus objektif dan benar. Ya, itu mungkin saya. Pernah dari PH penasihat hukum tentang kasus ini? Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada teman-teman bahwasanya saya ini kembali lagi mendapat perkara ataupun penunjukan ya untuk mendampingi beliau yaitu Pak Budi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu dulu yang pertama. Nah kemudian pelaksanaan eksekusinya pun ini yang kedua kali, di mana sebelumnya ya itu adalah katanya Pak Rudi, tapi saya belum tidak mendampingi ya. Itu adalah ditunda dengan alasan karena masih ada perlawanan pihak ketiga, yaitu PT yang menyewa. Nah, setelah beberapa bulan perkara perlawanan belum diputus, tiba-tiba kemudian ya penjelasan pelaksanaan eksekusi itu yang disampaikan oleh pelaksana eksekusi dalam hal ini Matilda ya, Matilda Rosa menyampaikan di situ bahwasanya dia mengacu bahwa dari jawab jinama ya pihak pemohon dengan pihak termohon ya di situ dalam perlawanannya bahwa itu istilahnya sewa menyewa ini itu diindikasikan adalah dibuat-buat. Nah, pertanyaan saya, memiliki hak enggak? Itu dulu. Kalau kita berbicara secara hukum, mau menegakkan hukum, ya kita hormati haknya orang dulu. Kalau memang masih ada perlawanan, yang memutus siapa? Bukan jurusita atau pelaksana itu, ya, melainkan majelis hakim. Ada kok majelis hakimnya dalam perkara berapa itu? Ada kok. Tapi bukan saya, kembali lagi ya, bukan saya sebagai kuasa hukum yang mengajukan permohonan perlawanan. Itu PT, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena saya melihat kejanggalan wajar, saya di situ menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi ya, kemarin itu menyisakan persoalan hukum. Tuh, persoalan hukum apa? Yang pertama tadi masih ada perlawanan. Yang kedua, kehadiran BPN di sini ngapain? Sudah saya tanyakan kok. Saya ingin tanya dulu sebagai pihak atau enggak. Kehadiran Anda ngapain di sini? Buru-buru nggak dijawab, buru-buru langsung dibacakan. Ini melaksanakan perintah. Ya. Nah sekarang kalau Anda ngajak orang lain memasuki pekarangan rumah tanpa diperintahkan, lalu pertanyaannya apa namanya? Kan itu. Kita ini bernegosiasi bukan sih. Saya ingin tahu dulu kehadiran BPN apa, perannya apa, biar jelas. Nah ditafsirkan kembali lagi keliru. Kita dianggap melawan eksekusi. Loh. Nah saat pelaksanaan eksekusi Kan itu dulu. Saat melaksanakan eksekusi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan di komputer apa wajar? Oke.
ini belum selesai ya yang saya jelaskan tadi. Kemudian karena saking istilahnya saya dongkol dulu, dongkol melihat penegakan hukum semacam ini. Saya bilang penegakan hukum semacam ini. Saya selama jadi pengacara, Pak, ya mendampingi klien. Kalau memang betul ketika pemeriksaan setempat dilakukan sesuai dengan duduk perkara. Apa duduk perkaranya? Kalau memang jual beli, tentu pembeli ini sudah tahu batas-batasnya. Kayak itu dulu. Nah justru di sini kehadiran BPN, ya, setelah ada putusan, tanda tanya besar bagi saya. Wajar saya menyampaikan. Untuk apa? Menegakkan hukum. Ya bukan dalam posisi saya menghalangi eksekusi, enggak. Ya, tidak menghalangi, tetapi menegakkan hukum. Kehadiran BPN di sini untuk apa? Saya kasihan, ya, BPN itu hadir, apalagi setelah saya ambil surat tugas dan saya yang memfoto. Di sini tidak ada merujuk permohonan dari ketua pengadilan, tidak ada, ya, tidak ada ini. Baca dalam pertimbangan, ya. Dalam pertimbangan tidak ada. Kalau memang ada permohonan bantuan untuk pelaksanaan eksekusi, surat tugasnya pun harus merujuk ke sana. Nomor penetapannya berapa? Ini kan kacau balau ini. Nah, lagian setelah dibaca, ini menghadiri sidang. Emangnya eksekusi ini sidang? Iya. Ya. Itu dulu biar dipahami semua pihak. Mau diarahkan kemana hukum ini? Kalau kita sebagai pelaksana penegakan hukum tapi tidak bisa menegakkan hukum, ya, saya ini istilahnya praktisi. Saya posisinya adalah wajar mengkoreksi, bukan sifatnya melawan, tidak, tapi mengkoreksi. Terlepas dilaksanakan eksekusi atau enggak, tapi saya kepentingan dalam hal ini adalah mengkoreksi kehadiran BPN dalam hal ini. Nah, kalau memang merasa, ya, kalau memang merasa bahwa sengketanya ini adalah berangkat dari utang piutang, kemudian untuk mensahkan jual beli, ya, itu harusnya ketika perkara berjalan yang namanya pemeriksaan setempat, karena si pembeli ini belum tahu persis menyangkut lokasinya, harusnya dimohonkan kepada ketua pengadilan agar diikut sertakan, ya, diikut sertakan BPN untuk dimintai bantuan. Disitulah secara hukum acara tujuan daripada pemeriksaan setempat. Ya, bila mana belum jelas, ada yang kemudian memiliki kompetensi secara undang-undang adalah dalam hal ini istilahnya Badan Pertanahan. Satu, tujuannya apa? Ini sekaligus belajar juga. Saya dapat pembelajaran dari Gianyar, Pak. Itu betul ketuanya. Perkara di Gianyar. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar itu betul menerapkan hukum. Karena apa? Meskipun sudah bersertifikat, dia akan meminta kemudian, ya, pihak BPN untuk turut. Beliaunya yang meminta untuk menetapkan apa? Menyangkut kondisi tanah, mana sebelah utaranya, mana selatan, berapa luasnya. Itu betul. Agar apa? Mengantisipasi putusannya kelak dapat dilaksanakan. Karena bagaimanapun yang namanya biaya perkara ini tidak ringan. Itu. Ini yang menjadi persoalan
ya, kemudian agar juga BPN Kabupaten Kota Denpasar ini belajar, ya, dan ini pun suratnya tidak dikeluarkan oleh ketua BPN kok, bagian sengketa, kan aneh kan? Bagian sengketa yang keluar. Ini ada apa? Ya, ada apa kan gitu? Dari sisi surat tugas tidak merujuk kepada permohonan, ya, dari ketua pengadilan. Yang kedua, kemudian tugasnya bukan untuk eksekusi, tapi menghadiri sidang. Nah, oke, terkait sekarang pertanyaan yang tadi, ya, saya bicara menyangkut umum dulu, ya, yang namanya proses pemeriksaan setempat atau konstatring. Nah, di sini kan istilahnya dilihat lagi kepentingannya apa, kan kira-kira seperti itu, ya. Kepentingannya siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Sesungguhnya bukan Pak Rudi. Meski dia posisinya sebagai penggugat karena dia yang punya tanah. Ya. Yang berkepentingan adalah posisi tidak tergugat, yang konon katanya istilahnya adalah sebagai pembeli. Nah, kenapa kemudian istilahnya tidak meminta, ya, bantuan melalui majelis hakim yang memimpin sidang agar dihadirkan pihak BPN saat itu. Itu dulu, agar putusan ini kelak bisa dilaksanakan, tidak menimbulkan istilahnya ada kepentingan yang dirugikan. Kan kira-kira seperti itu dulu. Karena apa? Kita lihat lokasinya ini adalah berdempetan. Kayak lapangan, 3 sertifikat menjadi 1 bangunan. Gitu loh. Ya, itu dulu. Untuk menentukan juga sampai sebatas mana bangunan yang Anda beli itu akan ditentukan dari faktor yang sudah sedianya diletakkan oleh BPN. Tuh. Nah, hal yang kedua menyangkut istilahnya pemeriksaan setempat adalah terbatas pada mengetahui batas-batas. Ya. Nah, kalau kemudian ada di luar daripada itu, lalu pertanyaannya apa lagi ini jurusita yang kemudian istilahnya melakukan obok-obok seperti yang disampaikan oleh klien saya, Pak Rudi, obok-obok dokumen, obok-obok kepentingan perusahaan, komputer dan segala macam. Anda istilahnya sebagai jurusita apa hakim? Ya, karena selama ini hakimlah yang kemudian memerintahkan dan sekaligus terjun langsung. Kenapa? Perkara ini ada yang kemudian hakim sebagai penengah yang memiliki kewenangan untuk apa kepentingan dari pemeriksaan setempat itu. Hakim yang tahu, ya, bukan pengacara lawan yang tahu ataupun jurusita. Anda itu melaksanakan sifatnya. Kalau suruh catat namanya jurusita, ya catat. Ya, itu tidak ada kewenangan untuk istilahnya obok-obok masuk ke ini, nggak ada. Meriksa dokumen lah. Harus majelisnya dulu dong. Anda ngikutin di belakang, bukan Anda yang di depan. Kan lucu nih. Ada kepentingan apa kan gitu dulu. Oke. Jadi langkah yang kami ambil. Nah, sekarang tergantung dari Pak Rudi kembali melihat hal ini, ya kan? Yang diperankan ini apakah jurusita atau apa? Atau nah, ini saya juga bingung kan. Kalau seperti itu gitu loh. Nah, tentu kalau melihat dari tupoksi tugasnya jelas melampaui
tugas dan Kewenangannya. wewenang. Ya, kan itu kan Ya. Kalau tugas Anda adalah tulis, tetapi Anda memerankan sebagai hakim. Jadi mana hukum acaranya seperti ini? baik, dari Pak Rudi sendiri, dengan kejadian seperti itu, apa langkah-langkah yang Pak ambil? Apa Pak mau melaporkan hal ini secara resmi ke aparat atau bagaimana? Saya sementara pertimbangkan dengan pihak pengacara saya untuk melakukan pelaporan ke polisi untuk terkait dengan dokumen Dokumen yang diperiksa. informasi tentang pabrik yang diperiksa yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi dari konsatring. Ya, gitu. Dan lagi pula juga banyak kejanggalan di dalam surat surat eksekusi itu, surat ukur itu kan ditulis Pak ya semua komplit. Ini kan tahun 2021 tulisannya belakang, padahal di sini adalah tahun 2011. Itu banyak sekali kesalahan di sana. Ini aneh. Padahal makanya Pak Ibu Panitra dulu sampaikan di konsatring bahwa ini ada kejanggalan kenapa pada saat balik nama AJB itu tidak dilakukan pengukuran. Kayaknya Tapi sekarang kan dia juga eksekusi juga kan, tanpa batas-batas yang jelas apa semua. Satu atap sekarang lagi berantakan di pabrik, Pak. Nah, melihat hal ini selaku PH bagaimana? Begini, ini lagi-lagi saya bilang kan kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, Intinya persoalan eksekusi ini menyisakan masalah hukum, ya, masalah hukum. Saya bilang dari pemberitahuannya di sini surat ukurnya adalah keliru, ya. Surat ukurnya tanggal 13 bulan 9 2011, tapi nomor ukurnya ini adalah 2001. Bagaimana ini? 2021. kalau sudah janggalnya apakah bisa dilaksanakan eksekusi? Nah sekarang kalau perintahnya salah bagaimana? Berarti eksekusi ini Harusnya ditunda, dibenerin dulu perintahnya, sekarang pabriknya udah dibongkar. gitu loh. nah dari kacamata hukum sebetulnya Gini apa namanya, ini otomatis, cuman salurannya adalah perlawanan untuk membenarkan dulu meski sudah dilaksanakan. Tidak tabu kok semua, ya, oke. tidak tabu kok semua. Berarti Gini ya. tetap melakukan Nanti kan ada upaya hukumnya. upaya hukum. Ya, upaya hukum yang kemudian dilakukan Pak Rudi dalam hal ini. Ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait tadi Pak Rudi menyinggung perihal ada laporan. Nah, makanya di situ sekaligus menegasikan bahwasanya seperti yang disampaikan juga oleh LPK sendiri, bahwa ini adalah kasusnya adalah berangkat dari utang piutang yang dibungkus jual beli, ya. Itu istilahnya jelas dan tegas meskipun sudah hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan ingkrah, tetapi saya posisinya di sini adalah di luar daripada konteks itu, ya, di luar daripada konteks itu saya istilahnya menyampaikan, memberikan komentar terhadap pernyataan klien saya. Kalau saya istilahnya menilai, ya, di sini ada beberapa fakta yang ditunjukkan oleh saya. Yang pertama adalah beliaunya ini tidak punya duit. Ya, kepentingannya agar bisa kemudian karena saking jauhnya tempat koperasinya ya di Buleleng, agar bisa kemudian dikeluarkan, minjamlah sama orang. Datang dia apa bukan? Mereka datang. Itu dulu, ya, gitu loh. Nah sekarang setelah istilahnya dibayar, baru transaksi jual beli, kan lucu kan ya.
Kalau memang jual beli istilahnya transaksinya kan harusnya bersamaan. Karena apa? Di sini Roya belum keluar kok bisa jual beli bagaimana? Hah? Lalu di setelah istilahnya ada PPJB dan kuasa kok ada opsi membeli kembali. Saya lucu ini. Hak membeli kembali. Kadang-kadang notarisnya juga. Sekarang uangnya Pak Rudi, uang yang dipinjam Pak Rudi sudah digunakan untuk bayar, kan kira-kira seperti itu. Harusnya kan kwitansinya kalau memang jual beli, aktenya kan bersamaan, Ya, terang dan tunai, Pak. ya kan? Karena hukumnya kan terang dan tunai. Terang di sini adalah riwayatnya ini jelas, clear, Sudah sertifikat kan. kan gitu kan? Peristiwanya ini terang bahwa memang datangnya itu adalah jual beli. Ini loh DP-nya sekian, buat akte jual PPJB. Bukan istilahnya mengaktekan peristiwa kemarin. Kadang-kadang ini yang terjadi. Peristiwa yang kemarin baru kemudian diaktekan sekarang. Meskipun itu disepakati oleh para pihak. Tetapi peristiwa kemarin ada tahu nggak? Karena Anda yang akan menyaksikan sebagai notaris. Itu loh. Itu yang saya gini kan, ya lucu jadinya. Sudah beli kok istilahnya Membeli kembali. diopsikan dijual kembali. Bagaimana ini? Hak membeli kembali. Hak membeli kembali dari mana aturannya? Sudah dilarang sama Mahkamah Agung. Dan dengan adanya PP 2497 Iya. itu dilarang kok. Kalau sudah kuasa harus diteruskan jual beli. Iya. Kenapa? Anda itu baru memiliki hak untuk menjual setelah Anda kemudian melanjutkan jual beli. Kalau terbatas PPJB pemegang kuasa belum, baru berjanji mengikatkan diri satu dengan yang lain. Biar Anda bisa bedakan. Ya. Ya. Karena syarat yang belum dipenuhi. Nah cuman ini muaranya melalui pembuktian saya ndak ikut ke dalam, tiba-tiba kok ujung-ujungnya kok sah. Nah jurisprudensi berapa jurisprudensi pun ya menjelaskan jelas kok kalau istilahnya utang piutang dibungkus dengan jual beli ini wajib hukumnya batal perjanjian. Makanya sekarang implementasi dari istilahnya bahwa di hulunya utang piutang tetapi di hilirnya menjadi jual beli dipaksakanlah kemudian dilaksanakan, ya kacau. Orang hanya ngasih pinjaman kemudian di ujungnya dipaksakan jual beli, bingung, oh saya beli tanahnya yang mana ini, makanya datang BPN. Kacaunya BPN juga mau tolol juga. Ini perlu diperiksa, ditinjau oleh lembaga terkait. Perlu ini. Saya bilang tolol kan. Ya, salah satu testimoni kasus yang terjadi di Bali. Ya. Kemudian masalah yang selanjutnya ini bagian dari orang yang termarginalkan Pak Rudi ini. Ya. Saya bilang termarginalkan. Dalam satu Kenapa? Satu, menurut ceritanya dia itu istilahnya sudah melaporkan, ya ada dugaan pembuatan surat palsu dan penggunaan surat palsu dalam terkait dengan pajak, kan gitu kan? Ya, akte boleh dibuat, tetapi Anda lihat dulu jual beli itu ada kaitannya juga terkait dengan pajak. Kalau di sini persoalan, bagaimana? Kan otomatis ditunda pelaksanaan aktenya. Anda melanjutkan bagaimana? Jadi itu melanggar. Ya sekarang istilahnya orang membeli atau menjual ada kewajiban masing-masing. Yang diaktekan itu adalah peristiwanya, ya. Tetapi kewajiban yang timbul
yang dibebankan oleh negara itu adalah ada kewajiban pajak penjual maupun pembeli. Ya, Anda di situ harus clearkan dulu, baru kemudian di akte jual beli. Kalau belum clear bagaimana? Kan ujung-ujungnya adalah akte jual beli ini sudah clear menyangkut hak dan kewajiban. Itu loh. Nah, kalau ada peristiwa Anda sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, diamkan dulu. Kalau memiliki itikat baik, kembali lagi. Kalau Anda nyari duit jujur gitu, ya, itu. Sekarang bagaimanapun menghalangi yang namanya gini sudah pra peradilan kok, ya, sudah pra peradilan kok, sudah ditetapkan tersangka, tidak ditahan. Cuman lucunya ini tidak ditahan. Ya, tidak ditahan. Kepentingannya apa? Benar. Syarat dengan kepentingan kok. Kalau hukum sudah berbicara kepentingan susah. Ada pihak yang bakal dikorbankan. Ya. Entah siapa itu nantilah. Kan itu ya. Saya hanya mengkoreksi. Tetapi disinilah istilahnya, mari kita sama-sama yang namanya kenapa kemudian KUHP menentukan wajib melakukan penahanan, tetapi wajib yang diterapkan secara eksepsional. Itu yang nggak pernah dipahami, ya. Untuk mengukur bahwasanya proses penyidikan ini ada jangka waktunya, diukur dari lamanya penahanan. Di situ bebannya. Nah, sekarang kalau kemudian eksepsionalnya ini, Anda harus mampu kemudian mempertanggungjawabkan kepada masyarakat kalau Anda sendiri nggak melakukan penahanan. Ya, harus mampu. Mampu apa? Mampu istilahnya memberikan kepastian bahwa ini tidak berlarut-larut penyidikannya. Nah, kriteria bisa melakukan penahanan sesuai KUHP. Bisa. Hukum berapa tahun? Bukan berapa tahun, itu hitungan gini kok, istilahnya 20, 40, 60 hari ditambah 50 hari kalau nggak salah, ya, pasal 24 kalau nggak salah, ya. Saya kurang hafal juga. Disitulah istilahnya yang namanya saluran untuk mengawasi perjalanan proses penyidikan sampai dengan istilahnya. Berarti melakukan penahanan itu tidak melihat ancaman hukumannya. Nah, sekarang kalau eksepsionalkan, berarti jangka waktu sampai kapan bolak-balik berkas perkara ini nggak jelas. Nggak jelas. Nah, sekarang langkah dari KPH apa yang akan dilakukan dengan bolak-baliknya berkas perkara ini? Dengan bolak-baliknya berkas perkara ini, tentunya mencari yang pertama apa yang menjadi sumber. Kan kira-kira seperti itu. Mendorong yang namanya pihak kepolisian, ya, agar menyerahkan. Kalaupun petunjuknya itu tidak bisa dilaksanakan, agar jaksa yang ini melengkapi. Orang ketika yang namanya penuntutan ini koordinasi antara jaksa dengan pihak kepolisian kok. Kalau polisi nggak mampu, bukan artinya polisi akan menutup, SP3 kan enggak. Tetapi dia wajib menyerahkan, biar jaksa yang kemudian melengkapi. Ya, makanya di situ ada tambahan pemeriksaan saat penyerahan berkas perkara. Kalau tidak seperti itu, ya, ini bakalan penegakan hukum, ya, dalam proses penyidikan ini tidak ada kepastian. Padahal di situ jelas ada kepastian kok. Ya. Kenapa? Karena sifatnya kan istilahnya koordinasi. Ini tanggung jawab berdua. Makanya ada SPDP. Surat perintah dimulainya penyidikan, ditembuskan ke jaksa. Sekarang saya baca pasal 110 sama 111. Ada nggak yang masih nggak disebut yang namanya penyidikan itu ketika dia melaksanakan perintah jaksa?
Kalau ada, silakan pasal berapa. Penyidikan itu adalah istilahnya sampai dengan berkas ini dinyatakan lengkap oleh polisi, selesai. Ya, oleh pihak penyidik disampaikan ke kejaksaan. Kejaksaan ngasih petunjuk itu menurut saya nih, ya, bukan lagi yang namanya penyidikan, tetapi melaksanakan petunjuk, cuma tidak diatur di dalam definisi KUHP. Ya, sepanjang kalau petunjuknya ini nggak aneh-aneh, ya, sekarang petunjuknya aneh-aneh, yang nggak usah dilaksanakan kalau nggak mampu, kembalikan kepada yang ngasih petunjuk, itu yang benar. Lagian peraturan kejaksaan pun ada kok, ya, kejaksaan yang kemudian mengambil alih dan melengkapi berkas perkara yang menurut dia kurang. Oke. Nah, nanti langkah selanjutnya dari sekarang itu tetap melakukan ini perlawanan. Bukan perlawanan. Tetap melakukan. Ya, istilahnya yang namanya upaya hukum sifatnya koreksi dan meluruskan. Meluruskan. Oke. Ya. Bukan melawan, tidak ada kok melawan. Itu dulu. Kalau merasa hal ini berlarut-larut, apa yang kemudian menyebabkan berlarut-larut? Apakah istilahnya perkara peristiwa pidana ini rumit atau enggak? Kalau menurut dari pengamatan dokumen yang diberikan, ini sudah ditetapkan tersangka. Lapor forensik sudah keluar, apalagi yang ditunggu? Ya, karena kepentingannya apa? Ini adalah objeknya, ini adalah surat. Ya, palsu. Apanya yang dipalsukan? Tanda tangannya yang dipalsukan. Isinya juga. Gitu. Apalagi yang ditunggu-tunggu? Sekarang peristiwanya di mana? Apakah di rumahnya Pak Rudi? Perlu kemudian istilahnya gini panggil siapa-siapa yang sama Pak Rudi. Kalau di kantor notaris ya lingkungan sana aja. Ya, itu. Oke. Tetap melakukan Tetap. hukum sampai Pak Rudi mendapatkan keadilan begitu. Tetap, karena bagaimanapun yang namanya upaya hukum PK belum. Oh iya. Ya. PK belum ya. Oke. PK belum. Dulu. Oke. Nah, ya. Oke. Ini kan istilahnya dilama-lamain seperti ini. Nah, ada kepentingan apa? Iya. Oke, sudah. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, saya ingin tambahkan. Tambahkan. Ya, jadi berkaitan dengan peradilan hak ini, kan awalnya saya dampingi kemudian ke BPN, ya, ke BPN, kemudian saya klarifikasi di BPN. Peralihan ini kapan? Ya, peralihan ini ternyata di bulan Juni, sedangkan Pak Rudi ini melakukan gugatan untuk pembatalan akta itu bulan Maret. Ya, bulan Maret tahun 2020 kayaknya seperti itu. Ya, 2020. Nah, sedangkan peralihan hak ini dilakukan pada bulan Juni. Sebenarnya kalau kita acuannya ke PP 2487 itu kan, kalau ada gugatan maka sampai inkrah kemudian baru akan dilakukan peralihan hak. Itu sebenarnya artinya tidak boleh. Nah, itu sehingga saya minta klarifikasi dari pihak BPN, dan bahkan karena saya anggap ini persoalan, ya akhirnya Pak Rudi menyurati Ombudsman, dan Ombudsman Provinsi Bali memanggil Pak Rudi, BPN, kemudian notaris, dan saya waktu itu mendampingi Pak Rudi, ya, dan diminta supaya bisa berkoordinasi dengan pihak badan pengawas, ya, pengawas notaris. Dan bahkan ini juga sudah dilakukan. Jadi itu sebenarnya kejanggalan di situ, bahwa proses peradilan masih berjalan, tetapi peradilan hak ini setelah 3 bulan ini ada apa? Itu sebenarnya tanda tanya bagi saya. Ya, masih berjalan gugatannya. Setelah gugatan 3 bulan peradilan hak, loh, padahal itu kan sebenarnya
pada saat blokir itu kan sudah dilampirkan gugatan itu. Seharusnya kan semua pihak menahan diri, berhenti, tidak melakukan itu sampai inkrah baru boleh. Itulah. Jadi pengadilan hak ini juga menjadi tanda tanya. Ya, menjadi tanda tanya. Itu saya mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Cukup.